Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah, kali ini mari kita bersama-sama merenungi sebuah untayan nasihat indah tentang kematian. Hidup itu harus, tapi mati itu wajib. Sahabat, kehidupan kita ini suatu keharusan. Artinya Allah boleh menciptakan kita, dan Allah juga boleh untuk tidak menciptakan kita. Karena sifat harus pada Allah hanya satu, yaitu boleh menjadikan dan boleh untuk tidak menjadikan. Namun tatkala Allah telah menjadikan kita sebagai manusia, maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu harus, tapi mati itu suatu kewajiban. Bagi orang yang sudah hidup, maka wajib mati. Tidak ada satu manusia pun yang akan tersisa di dunia ini untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwasanya apapun yang kita miliki di muka bumi ini, itu semua tidak kekal, karena itu janji Allah. Mungkin hari ini Allah masih memberikan kita nyawa, tapi yakinlah bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kembali. Hari ini kita kaya, mungkin suatu saat nanti kita akan jatuh miskin. Tidak miskin di dunia, tapi miskin setelah kita mati, di mana kain yang kita pakai adalah kain yang tidak berharga sama sekali. Kita tidur dalam perut bumi dengan tidak beralaskan apapun. Hari ini kita masih memiliki istri, namun suatu saat ia akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, atau kita yang akan meninggalkan dia. Tidak ada yang kekal, semuanya akan binasa. Maka perlu kita ingat, semua yang Allah berikan kepada kita itu hanya karena Allah ingin menguji iman kita. Allah mau menguji dua kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan setiap hari. Maka apapun yang Allah berikan itu merupakan suatu ujian, bukan milik kita. Maka tatkala kita mati nanti, tidak ada satupun yang kita bawa. Kita tidak akan membawa apapun, tidak satupun yang bermanfaat tatkala kita mati, kecuali hanya 3 hal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya. 3 hal tersebut adalah: yang pertama, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti bermanfaat untuk kebaikan. Tatkala orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir ke dalam pusara kita. Yang kedua adalah sedekah jariyah, dalam arti sedekah yang kekal dan terus bisa dimanfaatkan orang lain setelah kita mati, bukan sedekah yang habis dipakai. Sedekah jariyah yang kita sedekahkan dengan ikhlas karena Allah, di mana selama benda itu masih dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain, maka akan terus mengalir pahalanya ke dalam kuburan kita. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh, yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan ini adalah hal yang sulit kita dapatkan. Orang yang mati itu akan dilupakan. Bayangkan saja, andaikan kita tidak memiliki anak yang soleh, apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita sudah di alam kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang mati itu seperti orang yang dilemparkan ke tengah lautan yang gelap.
Kalau tidak ada pelampung, maka binasalah dia. Setelah mati nanti kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Kubur itu adalah tempat huru-hara, bukan tempat istirahat. Kubur itu tempat malaikat mungkar wa nakir, tempat malaikat zabaniyah, tempat ular berbisa, tempat kalajengking, tempat segala hal yang ada di neraka ada di situ. Kalaulah ada amal adalah yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau tidak ada amal, maka akan apa yang terjadi? Sebagai seorang anak, inilah yang perlu kita ingat. Sudah cukupkah amal orang tua kita untuk membentengi dirinya dari azab kubur? Maka dari itu saudaraku, bantulah orang tua kita. Doakan orang tua kita agar selamat dari azab kubur. Sahabatku, dunia yang ada di tangan kita saat ini, gunakanlah dengan hati-hati. Gunakanlah dunia yang ada di tangan kita itu sebagai alat untuk mencapai akhirat. Jangan sampai kita diperalat oleh dunia yang menipu. Karena itu beruntunglah bagi orang tua yang meninggalkan dunia ini jika mempunyai anak-anak yang soleh, yang akan selalu mendoakan orang tuanya ketika sudah wafat, di mana doa anak yang soleh akan mengurangi penyesalan kita di alam kubur kelak setelah kita mati karena terlalaikan oleh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabatku, semoga kita semua diberikan rezeki anak-anak yang soleh, yang akan selalu mendoakan kita setelah semua kenikmatan dunia ini terputus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Salam cinta selalu dari Haura Studio, tempat di mana sebuah nasihat tidak hanya didengarkan, namun dirasakan oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.